Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Dr. Budiono Saputro, SPD MPD, dan juga Ibu Dr. Anda Mariatin MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan modul ajar tentang PJBL. Izin share screen. Ya, modul ajar saya yang akan saya presentasikan yaitu PJBL tentang materinya hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Subtemanya kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Peserta didik sudah mengenal kisah-kisah Nabi Muhammad dan telah mempelajari beberapa peristiwa penting dalam sejarah Islam. Profil pelajar Pancasila yang ingin ditampilkan yaitu beriman kepada Allah, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Kemudian profil pelajar rahmatan lil alaminnya yaitu keteladanan, musyawarah, dan juga toleransi. Sarana dan medianya yaitu pembelajaran interaktif berupa video pembelajaran, PowerPoint, kertas HVS, pewarna, LCD, laptop. Materi dan sumber bahan ajar saya dapat dari buku paket Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 dan dari YouTube. Yaitu peserta didik kelas 4 dengan latar belakang kemampuan akademis yang beragam, memiliki ketertarikan pada sejarah Islam dalam pemahaman dasar tentang Nabi Muhammad SAW. Model pembelajarannya yaitu Project Based Learning. Metodenya menggunakan video animasi, diskusi, tanya jawab, presentasi, dan juga beta interaktif. Kemudian ingin dicapai yaitu setelah mendapat penjelasan dari guru, siswa kelas 4 sekolah dasar dapat mendemonstrasikan peran kaum Ansor dalam mendukung kaum Muhajirin setelah kedatangan Nabi Muhammad di Madinah melalui KKTP-nya yaitu mampu menceritakan kembali peristiwa hijrah secara runtut dan detail. Pemahaman bermakna. Hijrah bukan hanya sekedar perpindahan fisik, tetapi juga perubahan sosial dan spiritual yang membawa dampak besar bagi umat Islam. Kemudian ada pertanyaan pemantiknya. Mengapa Nabi Muhammad memilih untuk hijrah ke Madinah dan apa dampaknya bagi umat Islam? Apa saja tantangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad dan para sahabat selama proses hijrah? Kemudian kegiatannya. Yang pertama yaitu mengondisikan kelas, memulai pembelajaran dengan salam, doa, dan juga menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. Motivasinya yaitu memberikan motivasi singkat tentang pentingnya mempelajari sejarah hijrahnya Nabi Muhammad dan bagaimana kita bisa meneladani sikap beliau dalam kehidupan sehari-hari. Persepsinya hijrah Nabi Muhammad ke Madinah yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Pembelajaran yang akan dicapai hari ini yaitu memahami peristiwa hijrah, meneladani sikap Nabi Muhammad dan dapat bekerja sama dalam menyelesaikan proyek kelompok. Kegiatan intinya ada 6 langkah. Yang pertama yaitu pertanyaan mendasar. Guru memperkenalkan masalah dan pertanyaan utama yang akan dijawab melalui proyek. Kemudian peserta didik berpikir kritis untuk mengemukakan pendapat mereka tentang pertanyaan yang diberikan. Langkah kedua yaitu mendesain perencanaan produk. Nah, guru memutarkan video terkait pembuatan proyek. Kemudian peserta didik mengamatinya. Guru membaginya menjadi beberapa kelompok. Guru dan peserta didik berkolaborasi dengan berdiskusi untuk merencanakan pembuatan proyek yang akan dibuat, yaitu tentang pameran interaktif, poster, dan juga presentasi. Siswa dibagi dalam kelompok untuk membuat peta perjalanan hijrah menggunakan berbagai media. Guru berkeliling, memberikan arahan, dan memastikan setiap kelompok memiliki pemahaman yang jelas. Langkah yang ketiga, menyusun jadwal pembuatan. Kemudian langkah yang keempat, memonitor keaktifan dan juga perkembangan proyek. Langkah kelima, menguji hasilnya. Peserta didik melakukan presentasi proyek yang sudah dibuat bersama kelompoknya. Keenam, evaluasi pengalaman belajar. Kegiatan penutup. Di kegiatan penutup nanti akan ada refleksi setiap kelompok merefleksikan apa proyek yang sudah dikerjakan, tantangannya, apa yang sudah dihadapinya. Mengajak siswa untuk menerapkan nilai-nilai hijrah dalam lingkungan sekolah, seperti membuat kegiatan gotong royong atau membantu teman yang sedang kesulitan. Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang aktif berprestasi, baik dalam proyek maupun dalam aksi nyatanya. Pembelajaran ditutup dengan doa setelah belajar. Salam penutup, kemudian asesmennya ada menggunakan tes formatif dan juga sumatif, ada pengayaan dan remedial bagi peserta yang belum mencapai KKM. Nah, yang dilari yang menjadi kesulitan peserta didik. Kemudian pengayaan peserta didik yang sudah KKM atau KBM. Nah, ya itu modul ajar yang bisa saya sampaikan, Prof.
jelaskan P5 PPRA-nya yang digunakan atau yang dilaksanakan nantinya dalam MA itu. 5 PPRA-nya ya, Ya, betul. warah dan juga toleransi. Keteladanan dari kisah perjalanannya Nabi Muhammad ketika dia hijrah, Prof. Ketika Nabi Muhammad itu sampai di kota Madinah, kemudian dia mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan juga kaum Ansor. Toleransi itu antar umat beragama itu saling menghormati dan juga saling menghargai. Proyeknya apa? Proyeknya membuat peta interaktif sama Apakah relevan dengan materinya? dia, Prof. Materinya kisah perjalanannya Nabi Hmm. melewati tempat bersejarah apa aja, Hmm. bersama siapa aja, Ya. gitu. Menggunakan model pembelajaran apa ini, Mbak? PJBL, Prof. Project listening. Y, project. Langkah project listening yang pertama apa? Ada penentuan pertanyaan mendasar, Prof. Contohnya pertanyaan yang seperti apa yang relevan dengan materi yang diajarkan? Pertanyaan mendasarnya yaitu terkait dengan guru menanyakan mengapa Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah, bagaimana perasaan Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya ketika harus meninggalkan kota Mekah. Coba dicek di langkah yang pertama untuk PJBL, Ya, apakah di situ ada video yang diputar atau ada apa namanya hal lain terkait dengan media pembelajaran yang digunakan sebelum ada pertanyaan itu. di langkah pertamanya tadi di video itu ada di persepsinya, Prof. Biasanya didahului dengan stimulus, dengan adanya Ya, video atau hal lain, tidak langsung tiba-tiba tanya kan gitu. ya, ya, Oke, Prof. selanjutnya teori belajar apa yang relevan dengan MA ini? Teori belajar yang relevan dengan modul ajar saya yaitu teori belajar tentang konstruktivistik Ya, bagaimana itu? Apa yang artinya? membangun pengetahuan berdasarkan Ya. pengalaman yang sebelumnya. Oke, cukup. Bu Devi, Ya, Bu. tadi mengambil tema tentang hijrah, Oke. masuk dalam kategori pendalaman materi PAI profesional dalam mapel apa itu? Mapel Sejarah Kebudayaan Islam, Bu. SKI. Udah. Oke. Untuk kontekstualisasi materi hijrah itu tujuannya kepada siswa itu seperti apa? Terus dikontekstualisasikan materi itu dengan kondisi masyarakat yang sekarang bagaimana? Ya. Terima kasih Bu Mariatin. Nah, untuk kontekstualisasinya yaitu menerapkan toleransi, mengenalkan nilai kerukunan, kemudian melibatkan siswa dalam kegiatan kolaborasi yaitu ketika siswa bekerja dalam kelompok mengerjakan proyeknya tadi. Kemudian relevasinya dengan masyarakat tentunya eh, bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kehidupan sehari-hari siswa itu diharapkan bisa mengajarkan toleransi, mengenalkan nilai kerukunan, menjaga kerukunan, saling menghormati antar umat beragama ataupun berbeda agama begitu. Konteks hijrahnya mana? Hijrah itu apa Oh toh? iya, berpindah. Iya, berpindah. Jadi Pindahnya ya dalam hal apa? Apa secara fisik, apa mental, apa dalam gitu? sikap. Nah, kalau sebelumnya peserta didik itu mungkin sikapnya kurang baik, nah mungkin dalam materi hijrah ini nanti diharapkan peserta didik memiliki sikap lebih baik setelah mempelajari ini. Dari yang awalnya mungkin bicaranya masih kotor, kemudian sering mengejek teman. Setelah mempelajari ini diharapkan siswa nanti bisa lebih baik lagi. Nah, sudah tidak mengejek temannya lagi, kemudian berbicaranya juga lebih berhati-hati lagi begitu. Ya, terima kasih, Bu. Ya, pada gogeknya, oh, hijrah itu kan secara fisik dan secara batin, lahiriah dan batin. Itu yang Ya, harus disampaikan, gitu ya, ya. terima kasih, Gitu. Bu. Oke, siap. Mm-mm. Oke, silakan dibaca ya Bu ini ya. Nomor 1 Iya. dan nomor 2. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'sid fi masjika wa'udud min sautika inna anqal aswati la sautul khamir. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'sid fi masjika wa'udud min sautika inna anqal aswati la sautul khamir.
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم وليتقين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا عافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Coba yang nomor 10 ini. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Oke, cukup. Sekarang silakan ditulis surat Atin yang pertama dan kedua. Nanti kalau sudah selesai difoto dikirim ke Prof Budi ya, Bu. Iya, yes. Sudah sampun, Bu. Nggih. WA nggih. Nggih ke Prof Budi. Nanti Iya. biar disampaikan. Iya, siap. Terima kasih untuk Prof Budiono, Dr. Budiono Saputra SPD MPD dan juga Ibu Dr. Randa Mariatin MPD atas bimbingannya. Semoga saya dapatkan bisa bermanfaat untuk saya ke depannya, bisa lebih baik lagi dan juga Bapak Ibu diberikan kesehatan dan hidup yang berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.